Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa atratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfadh ayd nahdatul watani fil alamin wa amman nahdatul watani ad-diniyyah al-islamiyyah ala madhhab ahli sunnah wal jamaah ila yaumid din bi haqqi sayyidina maulana Muhammadin amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Apa sekarang? Ila qawlihi mana yang tahu? Banin jangan bisa diharapkan. Apa dibilang? Minha apa? Oh, memang kitabnya lain anaknya nih, lain cetakannya nih. Mari kitabnya. Banin di mau harap banin nih. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yu'minu bihi wa yatma'u fi khidmatihi al-khalqu ajma'un. Ya, di antara juga keistimewaan khususiat baginda Rasulullah SAW, beliau dicintai, diimani dan dilayani, ingin dilayani oleh semua makhluk. Qala sallallahu alaihi wasallam fima akhraj Ibnu Abi Syaibah, beliau sendiri bersabda, innahu laisa syai'un bainas sama'i wal ard illa wa ya'lamu anni Rasulullah ghairu 'asil jinni wal ins. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, sesungguhnya kata beliau, tidak ada di langit dan di bumi kecuali dia tahu bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali kata Nabi para pelaku ahli maksiat lah, kecuali ahli maksiat daripada manusia dan jin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ahli maksiat itu. Amin. Wa qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau berkata, hukmul khalqi kullihim bin nisbati ilaihi kal 'abidi wal ghilman alladhina fi khidmati. Semua makhluk, kata Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang wali besar dari Mesir yang punya kitab Tanbihul Muqtarrin dan lain-lain, At-Tabaqatul Kubra yang punya kitab Qawaidus Sufiyah, Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah, dan banyak kitabnya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ini. Beliau mengatakan semua makhluk itu di sisi Nabi atau bagi Nabi itu seperti hamba sahaya dan budak yang bertugas melayani beliau. Jadi semua makhluk ini adalah budaknya, hamba sahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hamba sahaya, budak, harus taat, harus melayani, harus berkhidmah, harus betul-betul menjadi pelayan sejati dan setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Faqad dallat ahadits katsirah ala anna al-ahjar tusallimu alaihi. Dalam banyak riwayat batu-batu mengucapkan salam kepada beliau. Wa tusabbihu fi kaffihi, juga riwayat lain batu bertasbih di telapak tangan beliau yang kita sebut dalam doa pusaka itu kan, amrartu kaffan. Bal wa tasjudu lahu sallallahu alaihi wasallam, bahkan sujud kepada beliau. Dalam riwayat-riwayat batu-batu batuan sujud kepada beliau.
wa annal ashjara tashhadu bi nubuwwatihi wa tahinnu ila janabihi wa tusallimu alaihi wa tasjudu lahu. Banyak riwayat juga menyebutkan pohon-pohon bersaksi atas kenabiannya dan merindukan beliau dan selalu mengucapkan salam kepada beliau dan bahkan sujud kepada beliau. Sujud kepada beliau di sini bukan menyembah ya, tapi seperti kita sujud menghadap Ka'bah. Kan kita tidak menyembah Ka'bah. Begitu juga sujudnya, semua dalam riwayat-riwayat itu yang sujud kepada Nabi sujud sebagai kiblat, bukan sebagai memang tujuan sujudnya. Semua kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita tahu juga pohon di mana tempat Nabi berkhutbah itu kan cabang pohon itu, tapi karena ada seorang wanita yang menawarkan mimbar yang lebih tinggi, ternyata dalam khutbah berikutnya tidak ada yang khusyuk mendengarkan khutbah. Kenapa? Ada suara tangisan yang sangat histeris. Katanya dalam riwayat itu seperti bayi yang teriak-teriak nangis. Tapi sumbernya di mana tidak ada yang tahu. Mana kok khutbah ada suara tangisan, ya kan? Ternyata suara cabang pohon itu yang sudah berpisah dengan baginda Rasulullah SAW, tidak dipegang lagi sama Nabi. Akhirnya Nabi, setelah ketahuan pohon itu yang punya sumber tangisan, Nabi pun menghibur dan mengatakan, ala tarda an takuna ma'i fil jannah. Wahai pohon, berhentilah menangis. Apakah kamu tidak mau bersama saya kelak di surga? Baru dia diam itu pohon. Itu pohon saja sangat merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita apa ceritanya? Allahu a'lam. Wa annal ghamama yustasqa biwajhihil karim. Ya, kita tahu juga sampai awan-awan pun ngiring beliau kemana-mana, kan begitu. Sairan aina masara sallallahu alaihi wasallam, kemanapun beliau jalan diikuti. Wa anna jabala Uhud kana yahtazzu farhan bihi. Itu tadi awan, terus pohon, terus batu, terus sekarang gunung Uhud. Dalam riwayat yang sahih, Nabi pernah naik ke atas gunung Uhud, langsung boyot lah ya, gunungnya itu langsung bergetar. Kenapa? Saking senangnya, bahagianya diinjak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat-ta'amu wasyarabu yusabbihani fi famihi. Dalam riwayat lain juga, makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut Nabi bertasbih di mulut Nabi. Saking senangnya dimakan sama Nabi. Wal jamal yashku ilaihi wa masing-masing ini punya cerita-cerita yang panjang, tapi kan ini rangkuman. Intinya yang kita tahu, yang ingin disampaikan di sini adalah, woi sadar woi, gitulah. Semua makhluk, semua benda punya kisah cinta dengan beliau. Mana kisah cinta kita sama beliau? Ya, masing-masing ukirlah kisah cintanya dengan baginda Rasulullah SAW. Masa kalah manusia yang dikatakan walaqad karramna, yang diberikan keistimewaan akal? Masa kalah? Jangan-jangan kita terlalu tenggelam pada nikmat akal ini sehingga kita lupa nikmat lain yang tidak kalah penting, yaitu nikmat hati. Mungkin gunung, pohon dan lain sebagainya itu nggak punya akal, iya, tapi punya hati ternyata yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta, sekarang hewan, unta pernah mengadu kepada beliau, bahkan sujud juga kepada beliau. Wal hamam wal ankabut, burung apa itu? Merpati dan laba-laba. Tahu kan kisah laba-laba yang di gua itu? Padahal laba-laba bikin rumah lama kan? Berjuang laba-laba itu mungkin sekali sepanjang sejarah. Laba-laba bikin rumah dalam waktu yang sangat cepat, singkat, demi melindungi Rasulullah SAW. Walaupun melindungi di sini bukan melindungi dalam arti semua berlindung kepada beliau sesungguhnya, tapi yang lebih tepat semua itu demi berkhidmah kepada Rasulullah SAW yang saat itu
dikejar orang kafir kan, sehingga orang kafir melihat rumah laba-laba kan pasti tidak mungkin Nabi Muhammad sembunyi di situlah katanya mereka kan, karena ada rumah laba-laba ini bikinnya lama. Kalau memang beliau di situ, lihat mana masuknya, berarti tidak ada di situ. Itu khidmahnya laba-laba di situ. Laba-laba saja berkhidmah pada beliau. Yujahidani fi himayatihi wa nasrih. Mereka sendiri pun berjihad demi turut memperjuangkan dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhi'bu, serigala punya cerita sendiri juga. Kana yatahaddath an mu'jizatihi. Ya, pernah berbicara tentang mukjizat beliau. Wa anna ad-dhabb yashhad lahu bir-risalah. Dhabb itu apa ya? Kadal. Ya, juga bersaksi atas kerasulan beliau. Wal ghazalah, kijang, itu kalim. Masing-masing coba cari riwayat. Ini semua ini punya kisah cinta semua. Wal ghazalah, kijang, tukallimuhu, berbicara kepada beliau. Wa tuqirru imanaha bihi, dan mengikrarkan keimanannya. Kijang, ghazalah itu kijang ya kalau tidak salah, atau musang, antara itu ya. Wa ghairu dzalika minal akhbar, dan banyak riwayat-riwayat lain allati akkadat, yang menunjukkan dan menguatkan bahwa anna kullal makhluqat, bahwa semua makhluk ghairu asil jinni wal ins, kecuali seperti disebut dalam hadis tadi pertama, kecuali ahli maksiat daripada manusia dan jin, ya, kama fil hadits al-anifi, tuhibbuhu, mencintai beliau, wa tu'minu bihi, dan beriman kepada beliau, wa talja'u ilaihi, dan mengadu dan kembali kepada beliau, curhat kepada beliau, wa tuqirru siyadatahu, dan mengakui ketuanan dan kepenghuluan beliau, mengakui beliau sebagai junjungan lah gitu, menjunjung tinggi beliau, wa tastabiqu khidmatahu, dan tidak hanya itu, bahkan makhluk-makhluk itu semua berlomba-lomba berkhidmah kepada beliau, wa tusari'u ila nusrati, dan juga berlomba-lomba menolong dakwah beliau, wa ta'yidihi sallallahu alaihi wasallam hatta al-arsh. Belum yang kalau kita kembali ke bab-bab sebelumnya, jangankan hewan-hewan dan pohon, kayu, batu dan lain sebagainya tadi, kalau kita kembali ke bab-bab sebelumnya, ternyata arsh juga ternyata yatasyarraf bina alihi, mendapatkan kemuliaan dengan sebab pijakan terompah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Kan kita tahu dalam satu riwayat, surga kelak yang semua kita berumah di sana insyaallah, amin. Surga itu kan ada di atap surga itu kan arsy, tapi surganya kita mudah-mudahan ya. Tapi kalau Nabi surganya di atas arsy. Jadi arsy itu atapnya surga kita dan lantainya surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya al-maqamul mahmud, itu di atas arsy. Jadi diinjak-injak sama Nabi. Wal jannatu, bahkan surga seseluruhnya itu tatasyarraf biqadamihi, mendapatkan kemuliaan dengan kaki beliau, diinjak oleh beliau jadi surga. Makanya subhanallah, ada kisah di mana waktu di Fathu Makkah, beliau ingin naik sebuah batu tapi besar. Ada seorang sahabat yang saya lupa namanya, seorang sahabat maju memberikan punggungnya kan untuk diinjak oleh Nabi supaya bisa naik, dan Nabi injak langsung naik. Setelah naik ke atas, akhirnya Nabi memanggil sahabat itu, lalu Nabi mengatakan, wajabat lakal jannah, kamu pasti masuk surga, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu pun berkata dalam hati, mungkin ya, dalam hati, ya, buat apa surga ini sudah diinjak, sudah lebih dari surga. Yang bikin surga itu penuh nikmat diinjak sama kaki beliau. Ini begitu diinjak itu punggung, langsung jadi surga sahabat itu, berkat kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat juga kan begitu, malaikat tatasyarraf bi khidmatihi wa dawami dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Lakin tetapi ma'adzalika kulli, di samping itu semua, warada, diriwayatkan
Jadi setelah kita membaca, mendengar riwayat yang begitu banyak dan kisah-kisah cinta yang luar biasa, kisah rindu semua makhluk kepada Nabi, ternyata dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Al-A'zam sallallahu alaihi wasallam, kana yashtaqu ila ikhwanihi wa ahbabi. Sedangkan Nabi yang dirindukan dan dicintai itu ternyata beliau dalam satu riwayat merindukan dan mencintai siapa? Ikhwanihi wa ahbabi. Semua kita tahu siapa yang dimaksudkan oleh itu, alladzina amanu bi wa lam yarawni, yaitu yang beriman kepada beliau tapi tidak pernah berjumpa dengan beliau. Semua makhluk merindukan beliau, ternyata beliau merindukan kita ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita mendengar itu saja, Nabi merindukan kita. Bayangkan kalau kita semua mencintai dan merindukan beliau, dan ternyata beliau mencintai dan merindukan kita, ibarat istilah cinta segitiga gitu ya. Beliau ternyata terus kita tidak balas, terus kita cuek, terus kita malah tidak pernah menyebut nama beliau, bahkan tidak mau mengenal beliau. Bagaimana enggak murka alam semesta ini? Lihat, karena keterlaluan. Makanya seorang waliullah mengatakan bahwa salah satu penyebab bencana di alam, di muka bumi ini, yaitu karena kita tidak membalas kerinduan dan cintanya beliau. Mau ditampar aja kita sama bumi, sama pohon, sama semua, sama air, sama. Karena mereka seakan-akan mereka mengatakan kami saja rindu sama beliau. Kok kalian yang dirindukan sama beliau malah bermaksiat kepada beliau? Auzubillah min dzalik. تأمل أيها القارئ كل هذا اشتاق إليه بينما نفسه تشتاق المؤمنين به في آخر الزمان فاللهم اجعلنا منهم آمين وارزقنا حبه آمين والشوق إليه آمين والحشر في زمرته وتحت لوائه اللهم آمين يا رب العالمين. Insyaallah berarti ini mungkin pertemuan terakhir. Nanti silahkan ya persenatan dirembukkan bagaimana apa yang kita baca pada pertemuan setelahnya. Kita ini habis ini penutup. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Bukan hanya itu saja. Dan lain-lain masih banyak lagi yang tersembunyi. Mengenal Nabi ini bukan satu hal yang pertama ditanya justru dalam kubur itu. Rasulullah di situ sallallahu alaihi wasallam ditanya, ada satu riwayat Rasulullah ada, tapi malaikat bertanya siapa itu. Dalam riwayat lain malaikat bertanya langsung kepada yang meninggal ini, apa pendapatmu, apa yang kamu tahu tentang Nabi Muhammad, kan begitu pertanyaan pertama. Jadi bukan main kajian ini, karena pertanyaan pertama justru dalam sejumlah riwayat langsung kenal nggak sama Nabi Muhammad. Karena kalau sudah jawabannya itu benar, beres, sudah otomatis kenal, otomatis tahu dengan ajaran beliau dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fi syahri Safar mana dia wa ghairi dzalika al-kubra wa fadailil uzma wa hiya haqiqatun la tu'ad wa la tahsa wa kullu ma fi hadzal kitab la qutairah. Semua yang ada di kitab ini saya katakan la qutairah, hanya tetesan kecil yang tak berarti daripada lautan samudra yang tak bertepi daripada keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fadlullahi alaihi azima, dan semua itu karunia Allah kepada beliau. Supaya otak-otak yang tertutup mungkin mengatakan, oh Nabi saja dipuji, kenapa nggak memuji Allah? Katanya. Kalau ya selama ini kita memuji Nabi, sesungguhnya yang terpuji siapa? Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak usah kita sebut namanya di majelis yang mulia ini. Ya, seperti sering saya katakan ketika saya memuji kopi, sesungguhnya yang terpuji yang buat. Maka selama ini kita memuji Rasulullah SAW, sesungguhnya yang terpuji siapa? Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penciptanya dan yang maha memberi segala anugerah itu kepadanya, kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi syahri Safar, pada bulan Safar tahun 1436 Hijriah, katabtu qasidatan astaqbilu biha syahrul Maulid. Ini waktu menjelang bulan Maulid tahun 1436 saya menulis qasidah ini sebagai rangkuman ala kadarnya lah daripada keagungan Nabi. Boleh kita baca bersama dengan ini ala Nahjul Burdah. Nahjul Burdah kita pakai lagu qasidah Muhammadiyah itu. Muhammadun misalnya, coba bismillah. Jadi ini saya tulis dalam rangka bertawassul pada beliau, dengan beliau, mudah-mudahan juga beliau memberikan perhatian spesial kepada kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun anta nurul khairi wal karami ikhtassaka Allahu bil fadli wa bil izami kullul qulubi tusilu ad-dam'a mughrama syauqan ila manba'il afrahi wan ni'ami innal 'abida idza najal ilaha fala tu'tal ijabatu illa 'anka wal حكمي عرش العظيم منور بنعلك يا شمس السماء منها ضوء اللوح والقلم تمثال نعل على فوق الرؤوس به أحيا سعيدا إذا قبلته بفمي قبر إذا جاءه الخطاء معترفا يحظى ببعد عن الزلات نصر عزيز على الأعداء والكراب آت بشعرة من تحلى بالقيام والطيب يعبق في الأجواء من عرق للمجتبى سيد الأعراب والعجم حتى النخامة إن جاع الورى كلهم فهي الطعام ولا ملجأ إلى دسم بول إذا شرب الظمآن قطرته يعفى من العطش المقرون بالآلام حتى الدماء إذا نال الحشا رشفها ينجو من البؤس بل من سائر الظلام باب الجنان أبى فتحا بلا من إذن منعمها بالنعل والقدم الكل جهل بمن ترجى شفاعته لا يعلم القدر غير بارئ نسامي قد قصر المادحون في مدائحهم للمصطفى خير خلق الله كلهم أشكو إليك فإن الموت مقترب ما لي سواك لأرجو رفعة الهمام حسب الإله هو أنت دائما أبدا نعم الوكيل طه يا من فداك دمي هذه القصيدة أهديها إليك فلا تحرمني من نظرات تشفي من سقام والطف بعبد أتى شيخا هديت به إليك يا مورث القرآن والحكام 20 بيتا بلا يأس من الفرج منظومة ألفت عن طيب الشيا والحمد لله بالبدء وبالختم ثم الصلاة على المختار في القدم صلى الله عليه وسلم. Perlu diartikan ini? Artikan sendirilah insyaallah. Asallallahu tabaraka wa taala an yarzuqana hubbahu amin wa nadratahu wa madadahu wa syafa'atahu wa yahabana husna ittiba'ihi wa imtithal awamirihi wa ijtinab nawahihi wa yukrimana bi ihya'i dhikra maulidihi wa dawami madhihi wal istighathati bihi wa tawassuli bihi wa kathrati salati alayhi amin ya rabbal alamin. ثم الفوز برؤيته يقظة ومناما وأن يمنحنا حب آل بيته وصحابته والاقتداء بورثته ويشفعه فينا ويحشرنا يوم البعث تحت ظل نعله في الرفيق الأعلى اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين زيادة في شرف شلال من الفاتحة.
Bagaimana cara kita meningkatkan mahabbah kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain memperbanyak selawat? Mohon penjelasan. Ini baru pertama kali ikut ngaji atau gimana nih? Allahu a'lam. Ya, sudah kita jawab berkali-kali dan itu tujuan kita mengkaji ini sebenarnya, ya. Dengan mengenal beliau kan mahabbah, cinta. Tak kenal maka tak cinta, atau tak sayang, aneh tak sayang. Nah, jadi bagaimana kita mau mahabbah sama beliau kalau kenal saja belum, kenal saja tidak. Makanya kita kenali beliau betul-betul. Kita tingkatkan pengenalan kita kepada beliau, kepada sirah beliau, kepada syama'il beliau, dan kepada khasais beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga secara umum. Ada seorang ulama dari Aljazair namanya Syekh Sayyid Muhammad Az-Zubair Hasani. Beliau bahkan membuat 73 ilmu tentang mengenal baginda Rasulullah SAW. Ini secara umum 3. Dirincikan sama beliau, Syekh Muhammad Az-Zubair Hasani namanya. 73 ilmu. Ada kitabnya beliau sendiri, ada sama saya. Alhamdulillah. Dan itu khadim beliau sendiri yang hadiahkan. Ada komunikasi, alhamdulillah. Itu masya Allah luar biasa, lebih dalam lagi. Jadi dipisahkan, ada nuraniyah, ada jasadiyah, ada ruhiyah. Jadi mengenal kecahayaan beliau saja itu satu kitab tebal itu. Belum jasad beliau berjilid-jilid, belum roh beliau lain lagi. Oh, luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu. Kita kenali beliau terus menerus, kita puji beliau. Resapi pujian kepada beliau yang kita sering dengarkan, dibaca di Dhia'ul Lami', Simtud Durar, Burdah. Ya, dan pujian-pujian lain, madaih itu. Cari artinya, resapi. Yang sering kita nyanyikan padahal kita hafal. Oh, ada lagi. Ya Rabb. Ya, mana senang? Ya, untuk sudah khatam kita kitab ini. Insyaallah sebelum salat Isya kita ijazahkan kepada yang hadir saja. Beruntung yang hadir pertama kali. Yang hadir pertama kali inilah. Ada manakah yang benar Al-Quran menjadi mulia karena diturunkan ya, diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tidak begitu. Quran itu kalamullah. Quran kalamullah. Jangan dibandingkan kemuliaannya. Kalau Allah dengan Rasulullah, enggak. Selama ini kita bahas Rasulullah sebagai makhluk dan di antara semua makhluk. Jangan malah dihadapkan dengan Allah. Ya Rabbi ya Karim. Allah ya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan beliau dan yang memberikan beliau semua kemuliaan itu. Maka begitu juga sifat-sifat Allah. Kan kita belajar akidah, sifat-sifat Allah, asma Allah kan enggak terpisah, tidak apa istilahnya itu, tidak menyatu dan tidak terpisah. Artinya tidak terpisahkan. Bukan zat Allah sendiri, asma Allah sendiri, kan tidak. Otomatis asma dan sifat Allah juga di atas beliau. Jadi, dan kalamullah itu kan di antara sifat Allah adalah kalamullah, dan kalamullah itu di antaranya adalah Al-Quran. Kenapa kok ada pertanyaan ke arah sini itu? Jadi berpikirnya saking mulianya sampai Allah pun disalib gitu? Jangan begitu. Apa dalam Burdah? Wahkum bima syi'ta fihi madhan wahtakimi, kan gitu. Wa'lam apa? Fa inna fadla Rasulullah laysa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bifami. Apa terus katanya? Famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Silahkan tinggikan, agungkan baginda Nabi setinggi-tingginya, seagung-agungnya.
Tapi jangan lupa ada batasnya. Batasnya beliau adalah makhluk Allah. Beliau adalah hamba Allah. Kan begitu, dan beliau adalah manusia. Tetapi walaupun seperti itu, manusia, makhluk dan hamba, tetapi khairu khalqillah, tapi yang paling agung di antara semua makhluk, semua manusia dan semua hamba yang ada di alam semesta ini. Tapi kalau apa katanya sebelum, makanya apa katanya di Burdah itu? Da'amat da'atuhun nasara fi nabi. Yang penting jangan lakukan apa yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Kalau kaum Nasrani kan saking memuji Nabi Isa-nya dibilang Tuhan kan? Itu saja tinggalkan, kata Imam Busiri. Jangan setinggi-tingginya, tapi jangan. Ataukah Rasulullah menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran kepadanya? Iya, Al-Quran itu kan mukjizat yang diberikan, salah satu anugerah ilahi yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih anugerah ilahi yang di sini yang diberikan oleh Allah? Allah menjelmakan, mentajallikan sifat kalamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Quran itu bukan sifat kalam, itu tanda sifat kalam ya. Kan ulun belajar akidah kan begitu. Mana kekuasaan Allah? Ini kekuasaan Allah. Lampu ini kekuasaan, hujan ini kekuasaan Allah. Langit, gunung, bumi, bintang, semua ini kekuasaan Allah. Apakah maksudnya semua ini sifat kekuasaan Allah, sifat qudrah itu? Bukan kan? Tapi tanda sifat kekuasaan Allah. Bukan itu kekuasaan Allahnya. Menandakan kekuasaan Allah. Begitu juga Quran, bukan itu sifat kalamnya, tapi menandakan sifat kalamnya Allah. Tapi kita bilang dia kalam Allah, sebagaimana kita bilang gunung itu qudratullah, kekuasaan Allah. Paham itu? Pahami dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin yang dikatakan oleh para guru-guru kita lebih utama bagi kita, yang didahulukan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda itu. Ya, paham? Jangan dicampur aduk. Lebih kita utamakan beliau daripada mushaf. Bukan berarti beliau lebih mulia daripada Quran, bukan. Atau Quranul Karim, kalamullah itu lebih rendah dari beliau, tidak. Tapi kita lebih mengutamakan beliau daripada mushaf itu. Kenapa? Karena dengan beliau kita akan paham Al-Qur'an. Analoginya begini, antara buku dan guru mana yang lebih utama? Nah, di sini yang menjadi buku mana, Qur'an atau mushaf? Yang guru masih siapa? Rasulullah SAW. Sekali lagi pertanyaannya, mana lebih utamakan, guru atau buku? Guru. Berarti kalau bukunya mushaf, gurunya Rasulullah, mana yang lebih kita utamakan? Selesai. Paham itu? Bukan berarti kemudian Quran berarti lebih mulia. Tidak. Bukan soal kemuliaan, keagungan, bukan. Tapi soal mana yang kita utamakan dalam mencari kebenaran lah. Dalam mencari kebenaran. Andai kata guru saja nggak ada buku, aman apa tidak aman? Guru saja nggak ada buku, aman apa nggak aman? Aman apa nggak aman? Kok kalian ragu kayak nggak ada wujud kalian di dunia ini? Aman apa tidak aman? Aman. Kan sering juga kita belajar tidak pakai buku, gurunya langsung menyampaikan, kan selesai, aman. Tapi coba sebaliknya, buku nggak ada guru, aman apa nggak aman? Sangat berbahaya. Paham analoginya? Itu maksudnya. Min tilkan nahiyah, dari segi itu. Pahami ungkapan para ulama makanya tadi. Jadi kalau ada Quran, nggak ada Rasulullah, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak mengikuti para pewaris Rasulullah, bahaya, sesat dan menyesatkan. Bah, lihat itu orang-orang yang hafal Quran, masya Allah, suaranya indah luar biasa. Tapi begitu ketemu haram, syirik, kufur, bid'ah, bakar, Allahu Akbar.
Mana Qur'annya? Kan begitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya tulis ini ada barokahnya, ada manfaatnya untuk saya terutama dan kita semua insyaallah. Dan silahkan dalami lagi, pahami lagi baik-baik dan ajarkan kepada yang lain. Ya, jamaahnya nanti pulang atau apa, masyarakatnya ajak dengan skill kalian dalam menyederhanakan penyampaiannya, ya, jangan juga dipersulit. Intinya bagaimana agar semua orang di sekitar kita sadar bahwa ternyata Nabi kita the best of the best. Itu aja, itu intinya dalam segala sisi, ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah.